Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk presentasi dengan tema anggaran bahan baku. Anggota kelompok kami yang pertama ada Khalifatul Khairah, Alvina Nur Rahmatin, dan Lala Elita. Yang pertama, pengertian. Pengertian bahan yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tak langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya, terdapat tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yaitu memperkirakan jumlah bahan baku langsung, memperkirakan jumlah pembeli bahan baku langsung yang diperlukan. Sebagai dasar, memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Sebagai dasar pembuatan harga pokok produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi. Dan sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran-anggaran yang berhubungan dengan anggaran bahan baku antara lain: 1. Anggaran kebutuhan bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. 3. Waktu pembelian bahan baku. 4. Anggaran persediaan bahan baku. Yang terakhir, anggaran biaya bahan baku habis digunakan dalam produksi. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan: 1. Jenis barang jadi yang akan dihasilkan. 2. Jenis bahan baku yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam produksi. 4. Standar penggunaan bahan baku. Yang terakhir, waktu penggunaan bahan baku. SOR adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satuan produksi jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan jumlah dan kebutuhan bahan baku. Jumlah pembelian yang paling ekonomis. EOQ merupakan jumlah barang bahan langsung yang harus dibeli setiap kali dilakukan pembelian, sehingga akan menimbulkan biaya yang paling rendah, akan tetapi tidak akan mengakibatkan kekurangan bahan baku langsung. P atau biaya pemesanan. R kebutuhan bahan baku langsung selama satu periode waktu tertentu. K biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata, atau dinyatakan dengan biaya penyimpanan per satuan bahan baku langsung. U harga beli per satuan bahan baku langsung. Jumlah pembelian yang paling ekonomis ini disebut sebagai EOQ. Dalam penghitungan EOQ diperhitungkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya
biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi pula biaya pemesanan. Sebaliknya, biaya berbanding terbalik dengan jumlah bahan baku tiap kali pemesanan. Misalnya, biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pemesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk. Yang kedua, biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini berubah-ubah, semakin besar menjadi bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Misalnya biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Poin yang ketiga yaitu waktu pembelian bahan baku. Untuk merencanakan saat pemesanan bahan baku pada periode mendatang, perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Lead time yang terjadi pada pemesanan sebelumnya. Lead time adalah jangka waktu sejak dilakukan pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Reorder point adalah saat harus melakukan pemesanan kembali bahan baku langsung yang diperlukan. Extra carrying cost, biaya terpaksa harus dikeluarkan akibat bahan baku langsung datang dari awal, dan stock out cost terpaksa harus dikeluarkan akibat keterlambatan datangnya bahan baku langsung. Anggaran selanjutnya yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam penilaian persediaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi kebijakan FIFO dan kebijakan LIFO. Berdasarkan bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi, tergantung pada beberapa faktor seperti volume produksi selama periode waktu tertentu, volume bahan baku minimal, besarnya pembelian yang ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada sewaktu-waktu mendatang, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku, dan tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. Persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan, jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara cepat, dan perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya eksternal karena kebiasaan bahan baku. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci sebagai hal berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang terisi sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Dan yang keempat, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Bahan baku disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Tentu tidak semua bahan baku tersedia akan habis digunakan produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Manfaat disusunnya anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan antara lain untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan untuk keperluan pengawasan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal sebagai berikut, yaitu jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, jenis barang yang dihasilkan yang menggunakan bahan baku, dan waktu penggunaan bahan baku. Selanjutnya adalah perhitungan anggaran bahan baku. Contoh soal
Sebuah perusahaan menyusun anggaran material tahun 2005 dengan data yang pertama anggaran produksi tahun 2005, yang kedua standar pemakaian material atau SUR, yang ketiga persediaan awal material yaitu 6.000 kg dengan harga Rp1.000, yang keempat persediaan akhir material 5.000 kg, dan yang kelima pembelian material yang direncanakan 4 kali dengan jumlah seperti yang tertera. Dari data di atas, tentukanlah anggaran kebutuhan material, anggaran pembelian, serta anggaran penggunaan dan persediaan material. Jadi untuk perhitungan anggaran bahan baku diperlukan data-data atau informasi terlebih dahulu. Yang paling utama adalah rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. Kemudian juga berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Yang pertama, menghitung anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005. Seperti yang tertera di tabel, triwulan terdiri dari 4, kemudian produksi tersebut sudah dianggarkan oleh perusahaan, jadi itu merupakan data-data yang harus dilengkapi oleh perusahaan sebelum melakukan perhitungan. Kemudian SUR tersebut adalah standar pemakaian bahan baku yang ditetapkan oleh perusahaan. SUR tersebut juga terlebih dahulu ditentukan oleh perusahaan. SUR atau Standard Usage Rate merupakan standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka mengetahui jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Pada umumnya perusahaan menetapkan standar-standar pemakaian tiap-tiap jenis bahan baku. Untuk menentukan Standard Usage Rate dari masing-masing perusahaan dapat menerapkan beberapa metode. Ada metode historis atau pengalaman. Perusahaan pasti sudah menerapkan SUR dari periode sebelumnya. Jadi perusahaan bisa melakukan evaluasi atau bisa melanjutkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian perusahaan juga bisa menggunakan riset atau penelitian yang nantinya perusahaan tersebut akan melakukan penelitian dan menemukan komposisi yang ideal untuk menghasilkan satu produk. Yang ketiga, perusahaan bisa melakukan metode benchmark dengan buku pedoman dan teori yang tersedia dan merupakan hasil pengembangan dari orang atau perusahaan terdahulu dalam bisnis yang dijalani. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan metode melanjutkan tradisi atau pedoman yang sudah ada. Ini sangat mudah karena perusahaan hanya meneruskan dari komposisi atau ukuran yang pas dari periode-periode sebelumnya. Dalam contoh soal, perusahaan menetapkan SUR sejumlah 2. Untuk memproduksi produk dari perusahaan tersebut, perusahaan melakukan 4 kali pembelian produksi. Yang pertama 6.500, kemudian 6.000, 4.000, dan 4.000 lagi. Dan karena SUR-nya 2, jadi dalam produk tersebut perusahaan melakukan perkiraan bahwa dari pembelian tersebut dibutuhkan sebanyak 2 kali lipat untuk dapat memproduksi barang-barang produksi di periodenya. Jadi jumlah produksinya itu dikali 2 dan ketemu jumlah seluruh dari kebutuhan material adalah 41.000 kg. Perhitungan yang kedua adalah anggaran pembelian material tahun 2005. Kita masukkan dulu kebutuhan material keseluruhan yaitu 41.000 kg, kemudian ditambah dengan persediaan akhir 5.000 kg dan ditambah dengan persediaan awal 6.000 kg. Maka ketemu seluruh pembelian materialnya yaitu 40.000 kg.
Karena dalam perusahaan ini terjadi 4 kali pembelian, maka 40.000 kg dibagi 4 yang akhirnya ketemu 10.000 kg setiap kali pembeliannya. Dan 10.000 kg itu kita masukkan dalam tabel-tabel dari pembelian ke-1 sampai pembelian ke-4. Kemudian kita memasukkan juga harga per kilogramnya dalam rupiah seperti yang tertera dalam soal tadi. Pembelian pertama 1.100 sampai pembelian keempat 1.400. Setelah itu jumlahnya tinggal dikalikan dan ketemu keseluruhan dari jumlah harga pembelian material tahun 2005 seharga 50 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung anggaran penggunaan dan persediaan material tahun 2005. Ada 3 metode dalam anggaran ini, FIFO, LIFO, dan metode average. Yang pertama, kita mencari yang metode FIFO dulu. Ini kita masukkan seluruh harga dari pembeliannya tadi seharga 50 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan nilai persediaan awal 6.000 kg kali 1.000 rupiah 6 juta, jadi jumlahnya 56 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Dalam ketiga metode ini yang membedakan adalah di nilai persediaan akhir ini. Untuk yang metode FIFO, nilai persediaan akhir didapat dari 5.000 kg dikali dengan 1.400. 1.400 ini diperoleh dari harga pembelian yang terakhir. Karena dalam metode FIFO ini dianggap bahwa pembelian yang pertama sudah habis terlebih dahulu. Jadi yang tersisa adalah yang pembelian paling akhir. Totalnya adalah nilai persediaan akhir 7 juta. 56 juta dikurangi 7 juta ketemu anggaran penggunaan materialnya 49 juta rupiah. Yang kedua adalah metode LIFO. Dengan cara yang sama seperti metode FIFO, yang membedakan hanyalah nilai persediaan akhir. Di sini 5.000 kg dikali dengan 1.000 rupiah. Karena dalam metode LIFO ini diperkirakan barang-barang yang habis terlebih dahulu adalah barang-barang yang pembeliannya terakhir. Jadi yang masuk dalam persediaan akhir adalah barang-barang awal atau persediaan awalnya tadi seharga 1.000 rupiah. Maka ketemu 5 juta rupiah. 56 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah, ketemu anggaran penggunaan material metode LIFO-nya 51 juta rupiah. Yang terakhir, penilaian persediaan akhir dengan metode average. Masih sama dengan cara yang FIFO dan LIFO. Yang membedakan hanyalah nilai persediaan akhirnya 5.000 kg dikali dengan 1.217. 1.217 ini dicari dengan menggunakan rata-rata. Jadi sebenarnya tidak ada pembelian dengan harga segitu, tapi ini kita hitung dari seluruh harga dan juga seluruh persediaan yang ada. Jadi seluruh harga pembelian tadi kan 50 juta. Kemudian ditambah dengan persediaan awalnya 6.000 kali 1.000 sama dengan 6 juta. Dan maka seluruh harganya total adalah 56 juta. Untuk total kuantitinya tadi yang di pembelian 40.000 kg ditambah dengan persediaan awalnya 6.000 kg, jadi totalnya 46.000 kg. Sehingga ketemu 56 juta dibagi dengan 46.000 hasilnya 1.217. Tinggal dikalikan seperti yang awal tadi, 5.000 kali 1.217 ketemu 6.085.000. Anggaran penggunaan material dengan metode average ketemu 56 juta dikurangi 6.085.000 yaitu 49.915.000 rupiah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.